wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, saya mau dengerin cerita teman saya nih, Ceceku ini. Dia mau cerita. Maksudnya keluh kesah dia cinta jarak jauh lah, LDR gitu sama cowoknya gitu. Ya hampir 2 tahun sih. Jadi buat teman-teman hati-hati jika kenal laki-laki, baik buruknya laki-laki itu ya kita tahu sendirilah, namanya dihianatin itu kayak gimana perasaannya. Nah, dengerinnya cerita temen aku ini. Ya, aku kenal dia udah ya 2 tahunan lebih lah. Dari dia itu pisah sama istrinya itu, dia itu pengen membersihkan istrinya, pengen nikahin saya bener-bener kan. Nah, aku kan bantu dia memperjuangkan martabat dia ya, harga diri dia dan kehormatannya dia. Dia itu lepas dari istrinya itu kayak orang stres, kayak orang nggak punya semangat kerja gitu lah. Aku bangkitkan dia, kasih support dan semangat. Kamu nggak usah ngelamun karena perjalanan kamu itu masih panjang. Terus dia ngajakin rumah tangga sama aku, ngajakin beneran, tapi dia itu nggak punya akhlak. Karena dia itu kalau salah itu nggak pernah ngakui kesalahannya, seakan dia itu menang sendiri, pengen bener gitu. Jadi pengen dia itu menutupi kesalahannya, kelakuannya gitu. Aku nggak suka itu sifatnya itu nggak bagus. Terus hatinya bosok ibaratnya, karena aku ngomong kayak gini karena aku merasakan apa yang aku rasakan, karena aku yang merasakan diperlakukan tidak manusiawi, ya kan. Manusia itu harus dimanusiakan. Karena apa? Semenjak dia ada di kehidupan saya, itu makan tidur aku yang menafkahi segalanya. Itu aku selama 2 tahun nggak kerja. Terus selama diusir saudaranya itu, dia ngagrok ke tempat ibu tirinya itu 8 bulan itu kan hujan terus, itu aku yang ngasih nafkah. Kadang 1 bulan tak kasih 3 kali 4 kali, 1 juta, kadang 800, kadang 500, kadang 300, nggak pasti. Terus aku waktu ngirim duit itu ya Allah nggak ada orang 1001 selain saya Hujan deras, wah Pino saya kehujanan sepeda saya meledos. Musim hujan itu. Iya, sepeda saya meledos aku jalan kaki itu dari pintu air sampai Sinsi yang dekat Lukang itu loh. Itu 2 kilo aku jalan kaki. Pulang diomeli nenek. Aku kirim duit itu ya sebelum jam istirahat, jam 11 aku berangkat. Terus nenek kan tidur, aku nyolong nenek keluar. Aku bilang sama kakek, dia mau kirim duit demi itu si cowok gitu. Dia nyolong gitu. Aku terus bilang sama kakek, maaf kek, aku mau keluar kirim duit buat keluarga saya. Aku pura-pura gitu kan. Aku keluar, terus aku pulang kan nggak mungkin 1 jam, nggak mungkin wong keadaan kok gitu jalan kaki. Aku nyampe rumah itu 1:30 lebih. Nenek marah-marah saya, baju saya dibuangin, saya diusir, suruh pergi segala macem lah. Begitu. Dia nggak mengerti kan, jerih payah saya perjuangan saya ke dia kan nggak ngerti, nggak dihargai saya. Nah itu cowoknya itu cowok ciri-ciri nggak menghargai ceweknya gitu. Ya intinya hati-hati buat teman-teman jika kenal laki-laki yang belum kita terlalu kenal dekat. Hati-hati. Aku dikenalin ke keluarganya semuanya. Padahal itu keluarganya ya udah kenal deket sih sama Cece ya. Namanya Cece siapa, Cek? Aku Ani. Oh, Cece Ani. Cowoknya siapa? Darwin Prasetyo. Oh, aku sakit hatiku gini kenapa setiap dia selingkuh itu kok dipamerkan ke saya, selalu dipanas-panasi ke saya, apa tujuannya, apa maksudnya gitu loh Cece percaya nggak kalau dia buka status di WhatsApp itu selalu sama cewek lain-lain gitu, ceweknya itu buka auratnya, kelihatan tetek susunya, model-model kemana-mana gitu. Terus dia lagi telepon itu di reset kan, tahu kan, di reset tahu kan itu. Kan kelihatan lah. Akhirnya aku panas tak upload ke Facebook gitu biar orang-orang tahu gitu. Iya, biar tahu lah kelakuannya yang kayak gitu nggak baik dicontoh gitu. Terus senang sama ponakan itu, istrinya kata ipar, hubungan dari dia masih remaja sampai udah nikah. Perempuan itu ngikuti terus sampai sekarang. Nah, kalau seandainya cewek baik-baik ya, kalau kenal meskipun dia udah menikah sama cewek lain ataupun masa saudaranya sendiri gitu, harusnya hindari, hargai gitu. Apalagi tuh status si cowok itu kan udah beristri gitu kan.
Nah masalahnya Cece ini kan, Ciani kan kenal itu cowok kan udah lama. Terus cowok itu statusnya kan masih apa ya, masih belum resmi cerai sama istrinya ya, Ce? belum Harusnya harus dicerai. Kalau cowok bener-bener itu harus cerai aku istrinya dimanfaatin, itu. dipelorotin terus. Nah ini contoh nggak baik. Bilang nih ke laki-laki. orang, bilangnya itu aku nggak minta kamu kasih sendiri, aku nggak minta kamu kasih sendiri. Kamu sakit hati nggak, Cek? Padahal setiap dia minta itu ngotot, maksa aja gitu. Aku kerja itu sampai ngelamun, saya ngasih sampai tak masukkan ke kamar mandi saking ngelamunnya saya, karena dia telepon saya terus minta duit, SMS-in aku terus. Itu bilangnya aku nggak pernah minta duit, kamu kasih sendiri. Wes aku ki ora usah mbekek duit, aku wis ndek duit. Munafik omongannya, muga-muga ya ana sing bales wae. Ya biasanya kalau orang kayak gitu Nggak punya malu. nggak ada itulah, nggak ada Etika mukanya. baik, Terus sudah nggak ada apa? etika baik. Ya ada balasannya juga dari yang di atas. Kalau kita ikhlas, pasti Allah itu memberikan rezeki yang berlimpah lagi Tapi, buat ya, kita. Karena sekarang ini hubungan saya kan semakin Udah ya, aku edit lagi, lanjut. makanya aku ya selalu berdoa sama yang di atas. Kalau dia nggak bisa merubah kelakuannya, memperbaiki akhlaknya, beres, jujur, sampai kapanpun tetap sengsara, nggak pernah dapat hidayah. Karena apa? Perilaku dan kelakuannya selalu begitu terus, yaitu memanfaatkan saya, meloroti saya. Tujuannya begitu. Kalau niat rumah tangga itu istrinya udah dicerai, Cek. Iya, Udah tak biasanya kasih kayak duit, gitu 3,5 status. juta buat nyerah istrinya itu dihabisin duit saya. Jadi dia niatnya itu mau PHP-in Cece Saya. Ani gitu. Itu laki-laki nggak benar. Biasanya kalau laki-laki benar itu mesti Istrinya dicerai, istrinya dulu. dicerain Hargai baru saya. nah itu resmi gitu, baru Karena resmi. kita kenal sendiri, nggak dari paksaan orang lain kan. Kita kenal dia itu kita kenal sendiri, nggak dari teman perasaan. saya, nggak dari jodohin teman-teman, enggak, dari hati kita sendiri, turun dari hati kita yang paling Nah, dalam. jadi gini ya, kebaikan Ciani itu dimanfaatin sama dia. Ya intinya liatin aja sampai kapan dia kayak gitu terus. Semenjak saya udah nggak ngirimi sama dia, itu dia acuh tak acuh sama aku. Malam tak hubung nggak bisa jam istirahat. Iya. Karena kan aku kan terikat kerja kan. Jadi minim kan waktu istirahat saya kan minim. Lebih panjang malam kan. Nah, jam 12 itu istirahat 1 jam ya kan. Iya. Itu aku ngubungi dia nggak aktif. Terus ntar tidur malam juga nggak aktif. Jadi aku ngerasa apa yang aku rasakan kan hubungan kayak gini kan, sedangkan aku udah menanam kebaikan sama dia ya. Tidak sedikit duit yang aku korbankan sama dia. Banyak, Cek. Jadi 13 koma itu nggak diakui. Di hadapan dia, di mata dia itu aku kirimnya 7 juta. Padahal seksinya Bayangin banyak, tuh, masih hidup tuh, seksinya banyak yang 7 aku juta kirim. itu banyak loh kalau di Indo 13 itu. juta koma aku kirim tuh, dia ngakunya 7 juta. Terus apa? Saksinya masih hidup. Dia kerja di bangunan mana tempat itu selalu minta kiriman saya. Ibarat kayak aku sama kamu nggak kenal itu diminta rekening. Pernah suruh ngirim duit, aku suruh ngirim duit dia, minta rekening dari orang-orang nggak dikenal, tapi dia itu kerja di bangunan, satu gedung, satu kantor, satu ruangan sama dia. Gitu, minta rekening, tak kirimi terus. Jadi apa kebaikan saya nggak dihargai? Apa terus kelanjutannya sampai sekarang? Dia itu sudah nggak tak kirimin duit itu. Jadi nikah lakunya sudah beda gitu, Cek. Jadi kayak sebatas teman lah, teman biasa gitu aja. Jadi aku kan cuma nuntut hak saya, Cek. Jadi gini ya, Cece udah banyak kasih, intinya apa ya, yang dia berikan sama laki-laki itu, sama cowoknya itu udah banyak lah, udah nggak kehitung gitu. Nah pas Cece udah berhenti nggak kasih dia duit lah apa, jadi dia itu si cowok itu susah dihubungin. Nah intinya ini cowok ini nggak bener gitu. Kalau cowok bener sih meskipun nggak dikasih duit, itu kalau cowok Perlakuan bener saya baik. mestinya nggak kayak gitulah, nggak menjauhin kan, namanya Terus kita perlakuan saya baik. namanya suka sama Komunikasi cewek, tetap lancar, harusnya kan komunikasi gitu. tetap sih. Kalau dia enggak, dia itu aku telepon dia sampai 20-25 itu enggak diangkat. Satu kali aku dibohongi, tetap aja diem ya, karena aku kepengen bertahan, 2 kali diem, 3 kali diselingkuhi diem, 4 kali diselingkuhi diem, 5 kali diselingkuhi diem, 6 kali diselingkuhi diem, aku diem terus. Tapi apa?
kebaikan saya, kesabaran saya dibalas dengan hinaan sama dia, ibaratnya begitu. Nah, wong selingkuh sama orang kok diceritain ke saya, lagi selingkuh sama ponakannya istrinya itu, makan bakso berdua 1 mangkok, dibungkus 3 mangkok, itu diceritain ke saya. Bayangin tuh. Terus di Jombang, Jawa Timur itu, di Jombang itu dia lagi ngelares pari sama Lek Rosdi, tetangganya istrinya itu, karena ibu saya asli orang situ, mbah saya asli orang situ, tapi aku ngikut bapak ke tempatnya bapak, asalnya bapak saya, jadi nggak jauh sih. Kalau naik transport cuma berapa, nggak jauh kok, paling cuma 2.000 kurang lebih itu. Intinya buat pelajaran kita lah, ya hati-hati. Lagi pacaran Buat sama teman-teman. selingkuhannya ya, pakai BH diceritain ke aku, Bayang pakai BH kan supaya aku nyetrum, supaya aku apa cemburu. nafsu. Ya enggak, dia selingkuhannya itu pakai BH, Iya. diceritain ke saya, Dek, kok dia pakai BH itu biar saya nafsu, Iya. biar saya nyetrum, itu tuh diomongin ke aku, jadi aku panas. Siapa sih Dia Cek, itu yang nggak sengaja. panas? Itu kalau laki-laki enggak itu ya seharusnya itu dia itu nggak usah ceritain sama si Ali, tapi dia ceritain. Itu namanya cowok juga cowok lumayan nggak Nggak bener lah. bener. Kalau cowok bener itu Bego. istrinya udah dibersihkan. Bilangnya apa? Ngapain aku bersihkan, istri saya udah tua. Kalau aku masih cinta itu tak keloni. Kalau aku masih cinta itu tak kasih nafkah. Kalau aku lama nggak ngasih nafkah, nggak ngeloni dia, berarti aku nggak cinta. Karena istri saya itu udah tua, tahunnya itu di sawah, nggak ngerti apa-apa, bilangnya begitu. Kalau kenapa aku juga tua kamu cintai? Lah, kamu tuh banyak duitnya, pengalaman Allah, berarti wawasannya itu luas. laki-laki itu matre itu biasanya laki-laki model kayak gitu matre. Terus aku bikin rumah itu gak diganggu, tapi dengan izin Allah, Cek, dengan kuasa Allah, jerih tangisku, setiap air mataku yang menetes dicatat hati para malaikat Allah. Kalau kita orang bener ya, Iya benar. uang berbicara delalah tuh aku lancar, Cek, bikin rumah demi Allah Rasulullah lancar, karena ya aku bayarin orang-orang itu dibantu ponak-ponakan saya, anak saya, mantu saya. Iya. Nah, hati-hati ya buat teman-teman kalau LDR itu meskipun kita lama pacaran, yang penting kita hati-hati, waspada. Itu cowok bener-bener setia sama kita, apa suka sama duit kita. Bilangnya, Cek, Hati-hati. pacaran jarak jauh harus tanamkan kepercayaan. Tapi kalau jam 12 ke atas aku udah tidur ngantuk kan capek, dia online sama perempuan lain. Saya hubungin tuh nggak pernah bisa sama dia, aku hubungi dia udah nggak bisa, aku telepon nggak bisa. Ntar kalau aku udah kerja dia onlinean sama perempuan lain, walaupun dia kerja. Buat teman-teman hati-hati juga ya, intinya kenal laki-laki itu ya hati-hati lah, udah banyak sih kejadiannya. Nah, aku tutup pembicaraan ini ya. Istrinya itu tetangga Assalamualaikum kakak saya berdua, warahmatullahi nggak wabarakatuh. jauh.